Ya, shalom semuanya. Belum. Halo. Nah, ya, senang banget hari ini kita akan mengadakan CG gabungan. Jadi ini dari CG-nya Rina, lalu ada CG Melisa, dan juga CG Depok yang ini ya, 191 CG-ku. Nah, sambil kita menunggu teman-teman kita masih punya waktu sebenarnya 10 menit untuk, enggak sih, 20 sih sebenarnya. Untuk kita games dulu, gitu. Nah, udah bingung kan gamesnya kayak mana? Tapi sebelum aku jelasin ke games, kita berdoa dulu yuk. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami ingin memulai CG kami. Bapak, walaupun kami bertemu secara online, tapi kami percaya bahwa Engkau akan tetap bersama dengan kami dan Engkau hadir Tuhan dalam pertemuan online ini. Dan aku berdoa Tuhan, biarlah Tuhan, untuk teman-teman kami juga yang mungkin masih dalam perjalanan pulang kerja Tuhan, atau yang berhalangan hadir Tuhan, mereka juga tetap dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Tuhan, kami mau serahkan acara ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, biar kami datang Tuhan, kami hadir Tuhan di sini, kami mendapatkan sesuatu yang bisa menjadi masukan untuk kami Tuhan, bahkan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, biarlah sukacita-Mu Tuhan menyertai setiap kami Tuhan yang hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Ya, jadi hari ini kita agendanya CG bersama. Tadi ya 3 CG, lalu sambil tunggu yang lain, aku kasih pengarahan dulu. Kalau nanti ternyata 40 menit dia ke close, karena itu tandanya karena saya nggak premium. Jadi nanti bisa klik Solar lagi ya kok. linknya. Hah? Solar ya, nggak premium. Tadinya pengen Lama. di premiumin, pengen cobalah gitu ya sebulan, tapi ya ada inilah pokoknya. Jadi nanti kalau ke close bisa login lagi, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, tapi nanti aku sambil lihat-lihat tuh berapa menit gitu ya. Biasanya kan kita, karena yang CG ku udah terlatih untuk melihat ini ya, sering soalnya pakai Zoom. Nah, untuk teman-teman semua kemarin sempat ngobrol juga, kalau di Rina biasanya line ya, pakai line gitu. Nah, ternyata Kita warga lain. iya, warga lain. Ternyata anak-anakku bukan sosialita gitu ya. Jadi kita nggak punya line. Sosialita, oke baik. Ya, jadi yaudah deh. Pakai apa ya? Oh, pakai Zoom gitu. Ya, selamat datang Pak Hendra. Jadi Hendra terlambat karena habis ketemu Pak Presiden, Presiden BEM. Ya, ya terus itu tadi ya. Kalau dia ke close nanti bisa klik lagi linknya. Nah, hari ini sebelum kita memulai, kita mau main dulu. Seru kan? Ini pas ada orangnya berapa nih? 8. 8 dulu. 8. Ya, boleh. Nah, aku langsung bagi aja ya. Melisa sama Novi satu tim. Melisa, Novi, Ko Alex satu tim. Rina, Hendra satu tim. Grace, Rima, Wawan satu tim. Ya, Melisa tim anjing ya, tim anjing. Waduh. Rina tim Serem banget. kucing. Wow. Grace tim bebek. Nah, tahu kan bunyi anjing gimana bunyi anjing? Coba. Guguk. Nah, bunyi kucing gimana bunyi kucing? Miau. Nah, kalau bunyi bebek? Kuek. Oke. Nah, kita mau main namanya tebak gambar. Contoh ya. Apakah terlihat semua di layar teman-teman? Yuk. Lihat.
Lihat ya. Nah, ini contoh ya. Misalnya, nah ini. 10 menit lagi. Go. Nah, apa, Coach? Satu jalan. Nah, iya, benar sekali. Itu contohnya. Pakai kode kita ya? Berarti gue Ya. catat dulu, gue gitu ya. Oh ini Nah. gue udah Boleh paling langsung nebak ya? paling kayak gini gue udah paling suka dah. Wah, Kira-kira Nggak perlu udah paham belum rule-nya? udah. Udah paham ya? Jadi nanti kalau udah ngebel, belnya itu pakai guguk, meong atau wek-wek ya. Nanti aku sebut. Misalnya tim anjing gitu, tim kucing, tim bebek. Oke? Siap? Iya. Oke. Nanti sambil dilihat juga teman-teman yang baru join, nanti takutnya ada yang masuk nanti tiba-tiba meong kata dia, ini salah CG apa enggak gitu kan. Bahasanya lain gitu kan. Nah, oke. Siap ya? Siap. Nah, Wak. Meong. bebek. Udah Bebek. rebus. Ya. Benar. 1 poin untuk bebek. Oke, siap ready? Oke. Wak. Waduh. Ya, bebek. 3 bakar. Iya, benar. Waduh, jangan-jangan udah latihan duluan lagi. Dan aku dulu nih kok. Ini mana nih? Kayaknya terlatih orang Depok ya. Oke, masak si Grace nih kok. Makanya dia menang kok. Gimana Koki nih? masak dia, makanya dia menang. Oh iya ya. Gimana nih tim anjing kok ini kejepit ya? Baru mikir tiba-tiba Iya cepet banget Ya, yang siap. nebak. Siap lagi ya. guguk. Bebek lagi. Daun bayam. Jawab Daun? aja. Daun bayam. Iya, bener. Wah, Chris jago, Chris. Aku aja masih mikir apaan. Siap lagi? Yo. Kucing. Guguk. Ya. Guguk. Tunggu. Goyah. Tunggu. Ini Kan dia kucing, nggak boleh dong nggak ngomong kucing. boleh, nggak boleh. Jadi guguk dulu. Guguk dong. Meong. Kucing kan meong, jangan kucing. Guguk. Ya, guguk apa? Guguk dong. Apa? Tuang air. Ya, bener. Oh. Boleh nyebut nama aja nggak sih kucing, nggak usah meong gitu. Nggak boleh, nggak Meong boleh. bisa ngomong. Gitu ternyata. Ya, siap ya. Lagi ya. Apa? Apa, Bek? Tantangan seru. Apa? Tantangan seru. Iya. Bener. Iya benar. Aduh, memang tim bebek ini. Siap lagi, tenang, ini masih banyak. Guguk. Ya. Apa? Jamu batu. Guguk. Aduh, kenapa sih meong itu? Coba lagi ya. Kuek. Bebek. Mari makan. Lagi ya. Siap. Tunggu, kucing mana nih suaranya kucing? Iya, kucing di sini. Kucing aja boleh. Daripada semut loh. Yo, Dengan siap. guguk sama itu bebek kasih waktu 3 detik aja dulu biar meongnya ngomong. Oh iya. Skor sementara Guguk mendapatkan 2 poin dan Bebek mendapatkan 5 poin. Bebek gak usah main lagi. Hah? Bebek gak usah. Di-mute dulu ya. Yo, nanti tenang aja, masih banyak nih. Udah siap 30 gambar. Kok Bang Hendra kelompok apa kok? Kelompok Dia ini lah. Sama meong. 5. Oh iya. Ya, siap.
Hmm. Kuak, 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 kuak. Ya, apa, Bek? masih bebek lagi. Potongan harga. Oh iya. Bener, Iya, potongan potongan harga. Potong. Ya, tunggu, aku hitung dulu tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, dua lagi. 2 gambar lagi ya. Siap? Oke. Guguk. Apa? Ya, apa? Anjing. Kuak. Anjing. Pisau tangan. Salah. Hanya bukan Bukan. pisau tajam. Oh, pisau tajam. Mario Bros. Eh, Bukan ya? udah salah. Udah Oh, salah. Lafe tuh. Meong Oh. dong, meong. Halo Lave. Halo, Ko. Lave. Hai Rafe. Selamat datang, Lave. Join ke tim kucing ya. Nanti kalau mau jawab, bilang aja meong. Jadi ini tebak gambar nih. Contohnya, ini tadi kan salah nih. Jadi kita lewatin. Tadi jawaban yang pertama ya, Coach. Tadi katanya pisau apa? Tangan. Tajam. Iya, padahal jawabannya Pisau tajam. Pisau tajam. Gitu ya. Gue Ya, pikir ngomong dulu aja, mikir belakangan gitu. Jawabannya. Abis cepet banget Oke, dong, Meo. pendapat. Ya. Siap ya nih Lave, kayaknya nih adalah ini nih apa pejuang tebak ini gambar. Ayo, Love, semangat. Ayo. Siap? 1, 2, 3. Kuak. Meong. Guguk. Bebek dulu. Meong. Aku dulu. Taruh bantal. Bebek. Meow dulu. Taruh Bebek. bantal. Iya, bener. Aduh. Bukan meow dulu sih. Meow dulu dong. Lagi. Nah, karena Bebek sudah mencapai poin maksimal. Bebek agak istirahat dulu ya. Siap, nggak apa-apa ya. di-mute dulu Kita ya. Bebek didiskualifikasi. Enggak. Yuk. Bebek, bantu meow aja. Siap? Meow. Guguk. Ya, kucing dulu, kucing. Meong kasih. Obat nyamuk. Iya. Akhirnya tim kucing pecah telur. Dari tadi salah. Iya. Enggak, dari tadi enggak kesebut meownya, jadi kucing gitu. Oke, next. Meow. Meong. Kucing. Hah? Meong. Ya, kucing. Tangan. Iya, Jam kucing. tangan. Iya, benar sekali. Wah, ini tampaknya tim anjing dan tim kucing bersaing sangat ketat nih. Poinnya sama-sama 2 poin. Ya, kita lihat ini gambar yang selanjutnya. Meong. Ya, kucing. Tai lalat. Iya, benar. Itu kan gambar tahu tuh, jadi tahi, lalat. Aku nebak aja lah ya. Iya. Oke, siap? Satu lagi. Nah. Guguk. Guguk ya. Apa? Mati rasa. Weh! Iya benar-benar. Ya. Trip kuburan apa itu? Kan mati kan, Mati. trip kan. Oh iya, oke. Rusa jadi rasa. Ada aja yang buat ya. Yaudah. Luar biasa. Ini kok ada yang hilang ya? Wawan kok. Ya. Oh iya, Wawan. Oh, Wawan lagi cari kunci jawaban. Yuk. Oke, sekarang lanjut lagi ya. Tim Bebek boleh ikutan. Oke. Ya, biar seru. 1, 2, 3. Meow. Ya, kucing dulu. Sambar betir. Salah. Guguk. Ya, anjing. Anjing. Agak listrik. Iya, bener. Agak lupa. Oh, iya. Dari mana ya sambar Betir. betir? Sambar betir. Ke-nya itu mana dari Gua ngikut sambar? dulu ya. Oke, next ya. Gua kira ular. Next. Kuak. Iya, apa Bek? Minta uang. Iya, Iya. bener sekali. Baru doang, Gre. Minta uang.
Iya, Oh, iya, iya. iya. Oke, ini tadi ada yang ngechat kayaknya. Sebentar, Ya. kita lihat Hendra. kita live. Oh, belum mandi makanya belum. Oh ya, Wawan sama itu izin sebentar. Oh, harus mandi ternyata Hendra. Oke, next. Kwek. Iya, bebek apa bebek? Kambing guling. Weh. Oh, iya. Iya. Benar. Ya, next ya. Kwek. Kucing. Guguk. Tuh, kuning. Apa? Udah. Meong. Enggak. Ini saya kasih guguk. Tadi guguk. Iya. Guguknya salah sih soalnya. Alas kaki. Apa? Alas kaki. Iya, benar sekali. Guguk. Meong bukan kucing. Iya. Lupa. Ya, next lagi ya. Oh, Guguk. Ya, apa guguk? meong. Uang pas. Salah. Kwek. Meong. Ya, apa bebek? Harga pas. Ya. Iya. Harga pas. Harga Iya. apa? Harga. Itu harga Pak, bukan uang, Pak. Ya. Nah, bebek boleh berhenti dulu lah istirahat ya, berenang dulu. ya. Nanti anjing sama kucing mau tanding dulu ya. Yuk. Guguk. Ya, guguk apa? Racun Meong tikus. apa enggak ya? Iya, benar sekali. Lagi ya. Guguk. Iya, apa guguk? Meong. Guguk duluan. Apa? Tangan kesemutan. Oke, benar. Kalau kucing nggak bisa jawab maka terlaluan. Kwek. Yang lain aja kok. Guguk. Meong. Apa sih? Kucing belang. Iya. Oh, iya. Aku sebenarnya nggak tega milihnya gitu loh, kayak kasihan juga udah guguk. Oke, ini khusus nih buat Meong nih. Mana nih buat Meong nih? 7 menit lagi kok. Ya. Meong. Ya, apa? Iya, Minum jamu. Hah? Minum jamu. Coba kita lihat. Iya, benar. Sering minum jamu nih biasanya. Oke, next. Meong. Iya, apa? Pinjam ke meja. Iya, benar. Kayaknya nyebut duluan. Iya, kamu yang nyebut, aku yang jawab. Skor sementara anjing 8, kucing 5, dan bebek 2, 3, 10. Ya. Itu bebek, bagi dua aja 5-5. Oke, sekarang kita boleh bareng-bareng lagi. Siap? Oke. Meong. Apa Meong? Polisi tidur. Iya, benar. Oke. Mantap. Next ya. Nah. Guguk. Apa anjing? Anjing. Meong. Anjing duluan. Cerita. Iya, Ya. benar. Oke, lagi ya. Meong. Ya, apa kucing? Tempat makan. Iya. Kucingnya pokoknya perannya kucing aja. Iya. Meong. Ya, apa Meong? Meong. Rumah tangga. Wih. Pokoknya Rian ganti kita sebut. Kucing menyalip anjing gitu ya, sama-sama 8. Bebek 10. Nah, iya. Ini yang terakhir. Siapakah? Poinnya banyak dong, poinnya 5 yang ini. Jadi Oh iya, yang dapat boleh.
Poinnya 5 ya. Dan yang susah, yang Iya. susah, yang susah. Yang 5 kata, yang 5 kata. Oh, Ah, Nah, Meong, 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 meong. apa? Apa kucing? Guguk, guguk, guguk. Kuek, 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 kuek. Ayo. Wah. 1, 2, tat! Kuek, 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 kuek. aku, Kuek, 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 aku kuek, sayang kamu. Guguk, guguk, Salah. guguk, guguk, Apa Guguk. Guk? Apa Guk? kuek, 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 kuek. guguk. Apa Guk? Aku sayang ayah. Weh! Iya ya, ayam, ayam. Iya. Ayah. Jadi Kamu. anjing skornya 15, kucing skornya 8, dan bebek skornya 10. Ngomong-ngomong, kucing nggak ada inian setengah harga. Tadi aku sayangnya bener loh, ayahnya doang salah. Masa bisa aku sayang kamu, gimana sih? Oh, Kirain kan ayam pakai hak kamu gitu. ya, jadi kalau Baiklah. ngomongin tentang aku sayang ayah, kita semua sayang nggak sih sama ayah kita? Sayang. Sayang ya. Ya tadi juga di sebelumnya ada rumah tangga. Nah ini bicara juga tentang keluarga. Kita sayang nggak sih sama keluarga kita? Sayang. Sayang ya, tentunya sayang ya. Dan keluarga itu memang adalah visi Tuhan. Ya kan, Tuhan waktu awal itu bilang beranak cuculah dan bertambah banyaklah gitu ya. Jadi saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dia memang punya satu visi bahwa dia akan membentuk sebuah keluarga. Nah, kali ini ini pas banget, aku juga kaget waktu nyiapin game ini, tiba-tiba ada aku sayang ayah ini gitu ya. Nah, ini sesuai dengan tema kita nih. Setelah ini kita akan melakukan ya kayak diskusi sharing-sharing terkait dengan keluarga dan juga terkait dengan hubungan kita sebagai anak dengan orang tua kita. Nah, mau tahu gimana kelanjutannya? Kita akan live dulu. Nanti bergabung lagi di link yang ini ya, link yang sudah disiapkan. Oke, siap? Karena tinggal 2 menit. Pesan-pesan berikut ini. Setelah pesan-pesan Iya. berikut ini. Macam talk show beneran ya. Oke, God baik. bless you. Ya. Oh. Ya tadi ya tentang keluarga gitu. Nah, kalau Tuhan bilang di 10 perintah Allah kita pernah tahu bahwa sebagai anak kita harus menghormati orang tua kita ya. Ada yang hafal nggak kira-kira Keluaran 20 ayat 12? Hormatilah Kedua orang tua. ayahmu dan ibumu supaya Panjang. umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, jadi memang ternyata pesan tentang menghormati orang tua itu sangat penting gitu ya. Nah, tentunya sebagai anak kita punya banyak sekali kejadian-kejadian atau momen-momen di mana kita pun diproses gitu ya. Awalnya dari kita kecil seperti apa, lalu selisih pahamkah sama orang tua. Nah, aku yakin kita semua pasti pernah ngalamin gitu, tapi di sini Tuhan bilang kita harus menghormati orang tua kita. Nah, kenapa sih harus menghormati orang tua? Oh, karena menghormati itu adalah perintah Allah gitu ya. Di Imamat 19 ayat 3a, ada yang bisa bacain nggak? Ada yang bisa bacakan? Imamat berapa? Imamat 19 ayat 3a. Imamat 19 ayat 3, setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya. Iya, harus menyegani. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut, aku mau tanya, teman-teman pernah nggak berselisih paham dengan orang tua? Nah, Pernah. Oh, ada yang nurut-nurut aja, saya nurut memang gitu, saya tipe penurut. Nah, ada nggak sih teman-teman yang pernah marah sama orang tua?
Nah, Oh, pernah. Nah, ada nggak yang apa ya? Setelah marah nyesel. Jelas ya, jelas ya. Nah, hari ini kita kita temanya diskusi ya. Jadi kita mau sama-sama saling berbagi tentang bagaimana kita punya hubungan yang pulih dengan orang tua. Nah, ada dua narasumber kita pada malam hari ini yang luar biasa karena mungkin kalau dengar dari background-nya juga sangat complicated banget hubungannya dengan orang tua mereka. Eh, tapi saya nggak bisa cerita, biar langsung aja orang yang bersangkutan ya. Yang pertama adalah saudari Rina. Mana saudari Rina? Ya. Yang kedua ada saudari Melisa. Oke. Nah, kita akan dengerin ya teman-teman gimana ceritanya kondisinya dulu, kondisi yang dialami sebelum mengenal Tuhan, gimana sih hubungannya dengan orang tua mereka masing-masing ya. Dimulai dari Kak Rina. oh aku duluan ya? Ya. Jadi yang dituakan dulu ya? Jadi nggak enak nih hambanya nih. Oke, halo guys. Selamat malam semuanya. Sehat-sehat ya. Aku dari CG Cibubur. Sebelumnya aku mau cerita tentang latar belakang. Jadi memang benar yang dibilang Rian, keluarga yang complicated banget karena aku dilahirkan dan dibesarkan dari keluarga yang lumayan hubungannya ruwet banget ya. Jadi papaku punya istri dua dan adalah anak dari istri yang kedua. Terus pasti kalian tahu bagaimana rasanya menjadi anak dari istri kedua ya kan. Melihat adegan-adegan ya kan, di mana ada nangis-nangis, drama-drama di sana. Dan aku hidup menjadi anak yang apa ya, sudah tertolak sebenarnya dari lahir. Jadi karena mama tuh merasa kalau harus memiliki bapakku seutuhnya gitu, jadi kalau misalnya dia melahirkan anak laki-laki, pasti bokap akan 100% mencintai dia gitu. Nah, sampailah pas nyokap hamil, terus punya anak aku, jadi dia berharap bahwa aku adalah anak laki-laki gitu. Tapi ternyata tada, aku lahir menjadi seorang perempuan. Nah, aku lahir pun aku dibesarkan kayak apa ya, udah dibentuk tuh mentalnya tuh kayak laki gitu. Jadi tiap ada orang yang ngomong, oh ini anaknya ya, iya nih ya, saya padahal dulu pengen banget punya anak laki-laki, yang lahir dia gitu. Nah, secara pribadi gitu kan, maksudnya kayak, lah ya udah, gue kan lahirnya perempuan gitu. Tapi ya udah gitu, nyokap pun sering bilang kalau ya harusnya tuh gue punya anak laki gitu. Jadi ya dia mendandani aku sebagai seperti laki-laki, bukan sebagai seperti laki-laki. Jadi nggak pernah yang namanya punya rambut panjang. Terus juga aku punya kakak dan kita dibedakannya cukup lumayan drastis. Jadi kakakku bagaikan princess sejati dan aku bagaikan bukan Upi Kabu sih, tapi prince juga enggak gitu. Jadi setengah-setengah gitu. Kakakku rambutnya panjang, mainan boneka Barbie dan yang lainnya. Aku potong pendek, cepat gitu kan. Terus ya pakai baju laki-laki dan yang lainnya gitu. Makanya timbullah kayak apa ya, mentalnya pun mental laki-laki gitu. Jadi aku kalau main pun mayoritas banyakkan sama laki daripada sama perempuan gitu. Terus ya singkat cerita sih pokoknya di dalam keluarga pun karena banyak apa ya, kayak permasalahan keluarga ya kan. Nah, aku tumbuh pun jadi anak yang kayak apa ya, kayak nggak punya belas kasihan gitu. Terus timbul rasa benci ke orang tua gitu. Terus lama-lama berubah menjadi hambar gitu. Jadi aku beneran nggak peduli mereka mau ngapain, aku nggak peduli.
Terus orang mau ngapain aku nggak peduli. Pokoknya punya prinsip senggol bacok gitu. Tapi selama lu nggak ngapa-ngapain ya udah aman gitu. Gue juga nggak akan mau campurin urusan kalian. Kalian jangan campurin urusan aku gitu. Pokoknya kayak gitu. Sampai seperti itu. Gitu. Terus sempet juga pernah ada kata-kata nyokap tuh yang ngena banget gitu. Jadi dia sampai bilang apa ya? Oh, percuma nama lu bagus-bagus gitu. Toh juga lu bukan anak yang bawa hoki gitu. Terus kata gue, loh, emang salah gue apa? Emang gue mau dilahirin gitu. Terus juga sempat punya pikiran gitu, apa kabur aja ya dari rumah ya gitu. Tapi ya Tuhan tuh ya baik gitu. Maksudnya ya nggak jadi kabur dan ya udahlah gitu. Sampai yang kalau bisa dibilang tuh psikologis aku tuh agak terganggu gitu. Jadi sering kayak mimpi-mimpi apa ya, kayak diperlakukan tidak adil, kayak gitu-gitulah. Terus sampai ada pemikiran, kayaknya kalau gue nggak punya orang tua lebih enak ya, daripada kalau gue punya orang tua tuh cuman bisanya nyakitin, cuman bisanya tuh kayak ngomong negatif, cuma bisa tuh kayak mandang anak tuh nggak guna gitu. Terus ya sampai satu titik apa ya? Ya ada temen yang kenalin gitu tuh sebetulnya kayak waktu zaman aku SD sih. Jadi mayoritas temanku tuh orang-orang Kristen. By the way, sebelumnya aku Muslim ya, jadi aku bukan Kristen gitu. Terus ya aku main-main sama mereka, tapi itu juga tidak merubah paradigma aku bahwa apa ya, orang-orang yang hidup di dalam keluarga harmonis, orang Kristen pun pasti juga semuanya manusia yang nggak baik. Jadi isinya tuh pokoknya pikirannya ya negatif-negatif aja. Oke, iya itu dari Kak Rina ya. Jadi memang ternyata dulu mikirnya oh kayaknya orang tua itu cuma bisa nyakitin doang gitu ya. Terus dan kalau kita tadi sudah dengar bahwa ya ternyata apa ya complicated banget gitu kan tinggal dalam keluarga yang ceritanya banyak gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut lagi pembahasan dengan Karina, kita mau dengar dari narasumber yang kedua, Kak Melisa. Silakan Kak Melisa, gimana kondisinya biar teman-teman juga tahu. Aku kasih tahu dulu, basicku keluargaku Muslim, ya. Terus umur 4 tahun aku ditinggal papaku, ya kan. Mama pisah, terus aku sama mama. Basicnya kayak nggak diakuin sama papa gitu, karena dibilangnya kalau katanya keluarga papa, apa ya, kamu tuh anak yang nggak diinginkan, sama juga anak yang nggak diinginkan. Wajahku mirip papaku persis, ya kan. Jadi mamaku kalau misalnya marah, kadang-kadang ngomong, kamu tuh ya mirip banget sama papa kamu. Sifat-sifatnya dan yang lainnya disatuin. Sempat marah, sempat rambutku beda. Kalau Rina rambutnya selalu dipotong pendek, kalau aku harus panjang terus. Kalau rambutku potong pendek jadi mirip papa persis gitu loh. Jadi rambutku dipanjangin terus. Rambutku dulu tuh paling SMA itu masih sepantat gitu. Pokoknya rambutku selalu panjang, nggak pernah pendek. Sekarang ini aja pendek. Jadi basicnya ya sama. Akhirnya aku kenal Tuhan Yesus, aku bisa mengampuninya itu juga enggak gampang sih. Jadi kadang-kadang kayak papa buat salah lagi gitu kan, oh ya udah maafin. Papa buat salah lagi, ya maafin. Sampai suatu ketika dia ngomong gini, aku ingat banget, pas dia pulang umroh, dia bilang, Cak, papa nggak bisa nyium hajar aswad, kan kalau di Islam harus nyium hajar aswad kan. Terus papa diingetin, papa punya banyak dosa sama Caca, maafin papa ya. Oke, seneng banget tuh. Tuhan Yesus, papa minta maaf gitu kan. Tapi ya namanya manusia, makanya kan Tuhan bilang, jangan berharap selalu kepada manusia kan. Namanya manusia
pasti buat salah lagi. Itu yang benar-benar ya, "Aduh Tuhan, kok ini minta maaf terus ya? Kayak salah terus minta maaf terus sampai kapan?" Kayak gitu kan. Sampai satu ketika eh, papaku tahu kalau aku pindah Kristen. Ya, dia marah-marah terus dia bilang, "Pilih papa atau pilih agamamu?" Nah, itu yang kadang-kadang menyulitkan kan. Aku bilang aku pilih agamaku, tapi aku nggak membenci papaku. Dengan satu cara, aku nggak tahu dia di mana sekarang, tapi aku selalu mendoakan dia. Dan aku menerima apa adanya. Nah, dulu sebelum aku pulih, aku tuh nggak berani ngaca. Karena kalau aku ngaca selalu ada perkataan itu. Kayak selalu kalau Rina dihantuin sama mimpi, kalau aku dihantuin sama suara. Oh iya, jadi aku nggak berani nih. Dan aku anaknya minderan. Dan saking minderannya, aku minderan, aku penakut, dan aku pemarah. Karena aku kayak mau melindungi diriku sendiri. Jadi aku minder dan aku penakut. Karena aku penakut, jadi aku pemarah. Ngerti nggak sih? Jadi aku nggak mau ketahuan sama orang-orang takut, jadi aku amarahku keluar. Jadi setiap aku marah tuh, setiap aku takut, aku selalu keluarin dengan amarahku. Bisa teriak lah, bisa apa, bisa pokoknya apapun bisa aku lakukan kalau aku ketakutan. Oke, ya. Ya, sebelum kita lanjut lagi ya, Kak Melisa, jadi sebenarnya kalau kita pikir-pikir maksudnya gini, setiap orang itu karakternya itu terbentuk dari sebenarnya bagaimana keluarga diproses dalam keluarga itu gitu ya. Jadi bisa aja nanti mungkin gambar dirinya jadi rusak atau apa itu karena mungkin punya masa lalu dan proses pembentukannya itu punya banyak sekali cerita gitu ya. Nah, Karina sama Kak Melisa ini boleh nggak sih diceritain gimana sih, kan tadi kita udah tahu tuh backgroundnya, ceritanya, kondisinya ya, walaupun mungkin ada yang lebih parah gitu ya. Kadang kan kita mikirnya kalau wah kayaknya gue lebih parah di masalah dengan keluarga gue gitu. Padahal kalau misalnya kita bisa dengerin cerita banyak teman-teman juga mungkin ada juga yang ceritanya juga cukup parah gitu ya, hubungan antara anak dengan orang tuanya cukup nggak apa namanya nggak rukun lah gitu ya. Nah, kira-kira bukan kira-kira ya, bisa diceritain nggak sih gimana prosesnya sampai bisa pulih gitu, sampai bisa terima orang tua kita padanya. Ya Mbak Mer. Oh iya, belum dipilih ya. Iya. Gimana sih Kalau aku prosesnya? karena aku belajar mendekat dengan Tuhan, terus aku ikut komunitas, sama kayak kemarin Ko Beni bilang di bicara tentang kalau nggak ada orang tuanya gimana sih, kan ada yang bilang itu kan, nenek. Kalau nggak ada orang tuanya kita bisa taat gimana, bisa belajar taat gimana. Aku belajar taat di CG sih, jadi kan ada pemimpin rohani. Di situ aku belajar taat, aku belajar kenapa aku selalu manggil orang tua rohaniku mami atau papi, karena aku mau belajar taat sama mereka gitu loh. Kalau aku panggil namanya aja kan kayaknya nggak sopan gitu kan. Terus pemulihan pasti ada. Jadi setiap aku bilang, aku mau memaafkan, itu pasti ada hal-hal yang nggak enak gitu loh di hati. Terus aku, oh ya aku memaafkan. Tapi ada lagi yang tadi aku bilang, setiap dia minta maaf, tapi dia melakukan lagi kesalahan. Oh ya aku maafkan. Aku selalu cuma ingat yang apa sih yang Tuhan bilang kalau memaafkan itu 7 kali 7 kan, maksudnya nggak ada batasnya. Itu sih, dan yang aku selalu ingat, orang tua kita tuh yang misalnya mama itu yang hamil gitu kan, hamil besar, ya dia kemana aja kita dibawa. Ketika kecil, kita waktu masih kecil, ketika kita ngumpul atau apa tengah malam dia juga bangun untuk jagain kita atau ganti popok kita, pas kita lapar kita dikasih makan, dikasihin. Kenapa sekarang setiap mereka punya kesalahan, walaupun misalnya disengaja oleh kita atau nggak disengaja sama kita nggak mau maafkan gitu. Iya nggak sih, kita inget dong dari yang dulu kita belum bisa makan, kita belum bisa minum, dia loh yang kasih gitu loh. Kenapa di saat dia, atau aku nih misalnya, aku kadang-kadang bikin marah mama, terus oh ya maafin ya ma, atau nggak sengaja ya selalu minta maaf aja, karena mereka loh yang membesarkan kita, mereka yang memberikan kita makanan. Ingat nggak,
apa ya, maksudnya kata-kata kasarnya, sekesal-kesalnya orang tua kita nggak ditelantarkan gitu loh. Banyak orang di sana yang aku nonton berita, dia saking kesalnya sama anaknya, ada yang dibuang lah, ada yang dibunuh lah. Nah, kita Nonton masih berita ini ya bersyukur. Kamel ya? Bukan Iya. nonton sinetron ya? Iya. Takutnya. Kita masih bersyukur loh, maksudnya Oh, kita iya. bisa dewasa seperti ini. Kita selalu kalau aku selalu memposisikan kalau mama marah, oh ya, aku kalau jadi dia juga marah kok kalau aku melakukan ini gitu loh. Jadi kita harus, kalau aku benar-benar ngena banget sama Kobeni yang kemarin sih. Jadi kita posisikan hidup kita tuh di posisi orang tua kita gimana sih? Dulu pernah nggak sih waktu masih kecil, misalkan kita minta uang jajan, tiba-tiba dia nggak punya, tapi dia benar-benar usahain ngasih kita uang gitu loh. Tapi sekarang ketika kita dewasa, ketika ada permasalahan, kita susah banget memaafkan. Itu yang aku flashback sih. Dulu masih kecil, emang aku bisa ngambil susu sendiri, atau dulu waktu lapar, emang aku bisa ngambil nasi sendiri, enggak kan gitu kan. Nggak bisa masak, nggak bisa apa, tapi dia selalu mengadakan buat kita gitu. Oke, selalu ada ya. Belajar untuk dekat dengan Tuhan. Oke, kalau Karina gimana? Proses pulihnya gimana sih, bisa diceritain nggak? Proses pulihnya itu jadi dari yang kejadian kemarin, yang aku tadi ceritain itu kan, maksudnya kayak nyokap yang masih sering ngejudge aku sebagai anak yang tidak membawa hoki, malah bawa masalah dan yang lain-lain. Terus ditambah lagi kebenarannya adalah bahwa bapak aku itu adalah seorang Nasrani gitu kan. Nah, aku yang tumbuh jadi anak yang yaitu yang bodoh amatan itu, akhirnya aku ngomong lah ke orang-orang kan, bapak gue Kristen loh gitu. Nah, aku nggak mikir panjang dampak dari omongan aku gitu, karena aku pikir ya emang bener bapak gue Kristen mau ngapain kayak gitu. Nah, terus bokap pun nggak kayak maksa, ayo lu harus ikut gue gitu, lu harus belajar gitu. Enggak, dia cuma pelan-pelan gitu, kayak ngobrol, terus ajak kita ke gereja gitu. Nah, ngajak ke gereja pun, aku gereja pagi, pulang dari gereja aku tetap sholat. Kayak gitu terus ya kan, sampai akhirnya ya aku dikasih mimpi sih. Pokoknya mimpi kayak datang ke satu tempat dan penuh dengan damai sejahtera dan yang lain-lainnya. Nah, baru pada saat itu, terus bokap sakit kan. Nah, pada saat itu kan, aku berpikir bahwa aku adalah orang yang sebatang kara gitu kan di keluarga ini gitu. Kayak keluarga besar nyokap pun itu lebih dominan sayangnya ke kakakku daripada ke aku gitu. Jadi aku pikir ya udahlah ya, bodo amat ya, berarti Tuhan kasih gue hidup di dunia ini, ya udahlah ya. Tinggal jalanin hidup, jalanin lah, ntar mati juga ada saatnya gitu. Udah pikirannya kayak gitu doang gitu. Nggak ada yang kayak muluk-muluk ngapain gitu. Nah, terus akhirnya ya karena mimpi yang menurut aku beda banget dari mimpi-mimpi sebelumnya. Terus ya udah aku tertarik sendiri tuh gitu kan. Terus ditambah bokap sakit, terus aku juga bikin perjanjian sama Tuhan dan ya udah singkat cerita aku pokoknya mau belajar tentang siapa itu Yesus itu seperti apa dan bla bla bla. Terus ya aku mulailah belajar yang namanya mengasihi. Tapi aku pikir aku tuh sudah memang kayak mengampuni gitu kan, mengampuni ibu aku yang dulu pernah dia perbuat gitu, sampai pada akhirnya nyokap sakit gitu kan, sakit kanker lumayan lama, terus aku urus sampai terus nyokap meninggal. Nah, selepas nyokap meninggal, itu melulu kayak mimpi tuh nyokap bangun lagi, nyokap bangkit lagi gitu. Nah, dalam mimpi tuh gue memang orangnya tuh logikanya terlalu jalan gitu kan. Gue bilang, loh ini kan mimpi gitu. Nyokap gue tuh udah mati, ngapain lu hidup lagi gitu. Terus nggak tahu berulang-ulang terus gitu. Terus sebelum aku pindah ke GMS, itu aku sempat ikut retreat juga di gerejaku yang lama. Terus juga di situ aku ngobrol-ngobrol sama apa namanya? Yang kayak psikolog gitu, apa namanya ya? Ya pokoknya Teater apa? ya itu deh. Ya psikolog gitu sih, tapi yang kekristenan gitulah, lupa namanya. Bimbingan konseling apa? FLC. Iya, kayak konseling gitulah. Terus dia bilang bahwa kamu mengampuni
orang tuamu itu sebenarnya cuman di bibir doang gitulah. Tapi dari lubuk hati kamu tuh kamu belum mengampuni dia sepenuhnya gitu. Pertanyaan simpelnya adalah sehabis mama meninggal, apakah kamu bisa melewati hari-hari kamu tuh dengan baik? Maksudnya, ya lu bisa ketawa lepas, lu bisa menikmati hidup, memang lu bener-bener menikmati lepas dari belenggu apa gimana gitu kan. Terus ya kasih gambaran juga, kenapa mama memperlakukan kamu seperti ini gitu. Karena mama kamu itu melihat satu potensi yang besar yang kamu sendiri tuh nggak tahu gitu. Kalau aku jadi kamu, aku akan sangat bersyukur gitu. Buktinya adalah selama ini tuh didikannya mama mungkin yang keras sama kamu, mungkin juga cercanya dia dan yang lainnya gitu kan. Itu mau membekali kamu menjadi wanita yang strong gitu, yang kamu tuh bisa jaga kakak kamu gitu. Benar kata Ko Beni, Masnya, ya kita kenalin dulu orang tua kita tuh background-nya tuh dulu dia tuh seperti apa gitu. Nah kalau dia misalnya kayak marah-marah sama kita, dia melakukan hal-hal yang gak baik sama kita, itu bukan berarti dia benci kita. Justru dia benci dirinya dia sendiri gitu. Tapi dia nggak bisa ngungkapin itu, dia nggak bisa lepasin itu, akhirnya kitalah yang kayak kena pelampiasannya. Tapi apakah itu jahat? Sebenarnya ya tergantung sudut pandang kita sih. Kalau memang kita lihatnya satu arah sebagai manusia biasa tanpa belas kasih, ya mungkin kita akan lihatnya itu, oh lu jahat banget sebagai orang tua gitu. Tapi kalau kita lihatnya dari sisi lain, ya kita bisa kayak kasih sesuatu yang oh enggak kok, nggak apa-apa kok gitu. Ini memang ya kita lihat dari sisi positifnya gitu kan. Nah terus udah saat itu pokoknya aku udah sesi konseling sampai besoknya itu kakak layan ini kasih kita kayak note kecil itu, terus cuman bilang kalau misalnya kalian taruh dendam atau benci sama orang tua kalian, kalian tulis di note itu dan ungkapkan semua kebencian yang kalian rasakan. Tapi setelah itu kalian harus ucapkan terima kasih gitu. Udah, terus akhirnya aku lakuin itu, dan pada saat itu kayak beban tuh yang gimana sih, kayak misalnya lu tuh diikat badannya kencang atau tangan diikat karet gitu kan sampai kayak mati rasa, dan ini tiba-tiba kelepas gitu. Jadi plong. Dan aku udah sampai saat itu aku bilang, oh iya Tuhan, aku memang kayak cuman iya ya, gue udah maafin, gue sayang gitu. Tapi ternyata hati kecil ini belum ada pemberesan sama sekali gitu. Terus udah saat itu aku mohon ampun sama Tuhan, aku bilang aku say sorry, terima kasih untuk semuanya. Terus sudah mulai saat itu aku udah nggak pernah mimpi lagi, dan aku benar-benar bisa melewati hari-hari aku tuh dengan baik gitu. Terus sehabis itu ya udah, jadi kan tinggal bokap kan ya. Aku kayak bales kebaikan, bukan ya, bales perbuatan aku yang dulu tidak baik. Terus ya udah, jadi aku lakukan itu ke bapakku gitu sih. Sampai istilahnya jangan sampai ada penyesalan untuk kedua kalinya gitu. Kalau misalnya penyesalan itu memang beneran terakhir kan, kalau pendahuluan itu jadi pendaftaran ya kan, ya udah gitu, ya selesai. Jadi kalau lu punya orang tua yang lain ya lakukan itu gitu sih. Iya, memang sebenarnya kan kayak bahasa kasih orang tua itu macem-macem gitu ya. Ada yang dia itu sayang sama anaknya tapi dilampiaskan dengan cerewet gitu kan. Ini nggak boleh ini nggak boleh ini, nggak boleh ini gitu ya. Ada juga yang dia terlalu kaku juga gitu ya. Dan memang tadi kalau misalnya kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa ya penting untuk sudut pandang kita itu berubah gitu ya. Jadi kita memposisikan gimana sih kalau kita jadi orang tua gitu kan. Dan ya mungkin kalau udah sekarang-sekarang nih kita kadang suka mikir, oh ya dulu gue kayak gini ya. Padahal maksudnya baik gitu kan. Dan proses pemulihan itu memang butuh aksi gitu ya. Tadi kan udah cerita nggak cuman oh ya maafin aja maafin gitu, tapi ada aksinya tadi, misalnya kayak ngucapin terima kasih. Iya, harus ada satu tindakan yang kita lakukan gitu ya untuk membuktikan bahwa kita benar-benar pulih dan mengampuni gitu ya. Nah, pemulihan itu harus ada pemberesan. Wah, menarik sekali tampaknya.
Sebelum kita lanjut lagi, teman-teman di sini boleh tanya deh sama narasumber atau ada yang punya cerita juga nih gimana nih dengan orang tuanya masing-masing gitu. Atau ada yang malah belum ngobrol hari ini sama orang tuanya? Gimana? Ya, ada yang mau cerita? Atau ada yang mau tanya boleh? Lave masih di sana? Novi, Hendra, Rima, Dea, selamat datang Dea. Dea baru join nih. Hai. Ini juga. Dia baru pulang tadi. Kameranya nggak muncul, teman-temannya nggak bisa lihat Dea mana? Bentar. Yang manakah Dea? Dea. Ya, halo. Ya, gimana? Ada nggak yang mau tanya atau yang mau cerita? Tidak ada? Aku mau nanya kok. Oh iya, boleh. Kak Rina sama Kak Mel, untuk proses pulih itu kira-kira berapa lama? Berapa lama? Siapa dulu nih? Kak Rina dulu deh. Rina boleh. Oh, aku lama banget. Dari kecil, terus aku SMA umur berapa ya? 13 tahun. 17 tahun. Kayaknya tepat 13 tahun. 13 atau 15 tahun aku baru pure mengampuni. Oh, enggak. Sorry. Nyokap meninggal tuh tahun 2015. 16. 2016 aku baru pure mengampuni. Dan itu waktu yang Kak Rina nulis itu ya, baru terasa apa kayak itu titiknya bahwa Kak Rina tuh mengampunin. Kalau Kak Mel? Aku tahun 2011. Jadi waktu itu di gereja ada pendeta siapa ya? Aku lupa pokoknya pendeta siapa. Di situ bilang dia pendeta itu ngomong kalau kamu punya permasalahan sama orang tua kamu, anggap saya sebagai papa kamu kayak gitu kan. Terus dia sampai ngomong ampuni saya telah mengecewakan kamu dan yang lainnya, pokoknya ngomong segalanya. Terus di situ nggak tahu kenapa pecah gitu loh, jadi nangis, benar-benar nangis dan dibilang Nay tadi harus ada tindakan kan. Jadi setelah nangis itu aku langsung ke rumah papa. Terlalu ekstrim sih. Aku langsung ke rumah papa, terus di situ aku langsung datengin papa. Terus aku ngomong gini sama papaku, kan aku ketemu papaku itu setahun sekali, jadi pas lebaran aja. Aku datang ke rumah papa, aku bilang, Pak, Caca minta maaf ya, kayak gitu kalau Caca punya salah. Di situ papaku langsung meluk aku, kenapa Caca kan papa yang banyak salah, terus benar-benar nangis-nangisan. Tapi di situ pun ada sih beberapa proses yang harus mengampuni lagi, tapi aku sih mengampuni dia dari awal, dari tahun 2011 itu. Jadi aku yang minta maaf ke dia, tapi dia merasa dia yang punya salah. Tapi ke diriku sendiri, aku mengampuni diriku sendiri baru 5 tahun ini sih. Mengampuni diriku sendiri karena ketika gambar diriku hancur kan, karena perlakuan di rumah kayak gitu kan, maksudnya sama papaku diperlakukan seperti itu, aku baru mengampuni diriku ya 5 tahun ini. Ya berani ngaca, belajar make up, belajar macam-macam, jadi menghargai diri sendiri sih baru. Oke, nah teman-teman, kita harus close sebentar, terus kita join lagi. Ini mohon maaf karena ini ya, karena Zoom-nya nggak ini. Ya nggak apa-apa ya. Tapi langsung aja diklik. Nanti bisa, iya, live langsung klik lagi aja. Langsung klik, langsung muncul deh muka saya yang tampan ini kan. Jadi bisa kita bisa close dulu ya. Oke, langsung aja diklik nggak apa-apa. Nah, tadi ya itu pertanyaan dari Grace ya. Jadi berapa lama? Kalau misalnya kita dengar sebenarnya kan proses pemulihan seseorang itu beda-beda gitu ya.
waktunya gitu ya. Dan itu juga didukung dari lingkungannya, mungkin didukung lagi juga dari proses pemulihan gambar dirinya gitu ya. Nah, jadi itu ternyata tidak ada waktu khusus, tapi kita percaya bahwa waktu Tuhan indah pada waktunya. Wah. Yes. Sekarang ada lagi nggak nih pertanyaan nih dari teman-teman? Ayo dong, tanya dong, tanya dong. Gimana? Kalau memang nggak ada pertanyaan, aku pengen tanya nih sama Karina gitu ya. Pernah nggak sih berantem yang bener-bener berantem banget gitu? Berantem yang bener-bener banget. Oh, pernah. Jadi gara-gara disuruh disuruh beresin rumah. Oh, disuruh ke pasar. Enggak, terus aku sama kakakku tuh bercanda terus gitu. Terus akhirnya ya itu kita baru peralihan sih. Jadi kita baru dibaptis terus baru peralihan gitu. Tapi nanti kita akan ada sesi sebelumnya ya. Jadi awal mula aku pokoknya kenal sama Tuhan Yesus gitu. Terus udah gitu nyokap tuh sempat dia melontarkan kata-kata yang lumayan sih. Maksudnya efeknya tuh jadi ke kita berdua gitu. Dia bilang kayak istilahnya tuh gue tuh salah ya ngikutin kemauan kalian untuk jadi orang Kristen, tapi ternyata kelakuan kalian tuh begini gitu. Apalagi ditambah punya anak yang beneran kayak nggak tahu dididik, cuman disuruh beresin rumah aja nggak mau. Nanti lu kalau jadi orang tua punya anak yang susah, lu baru tahu rasa. Terus pokoknya ya kayak gitulah gitu tuh sampai akhirnya tapi respon kita tuh yang nggak apa ya yang nggak marah gitu cuman ngapain sih orang tua gitu. Itu karena mungkin basicnya aku belum pemulihan sama sekali kan waktu itu kan sama orang tua kan. Jadi ya itu yang aku tuh bener-bener flat banget. Jadi apa ya, kayak nganggep orang tua ada dan tiada gitu kan. Terus kalau juga ngomong emosi tapi kayaknya gue kalau berantem juga capek lah ya. Jadi ya udah lah ya gitu. Jadi ya kayak gitu sampai yang dia bilang kalau lu nggak bisa diomongin, hidup aja lu sendiri-sendiri gitu. Gitu sih. Itu inget banget gue. Oh, pernah ya. Kalau Kak Melisa pernah nggak? Pernah sama mama. Oh. Kan karena yang besarin aku mama kan, jadi pernah sama mama. Sama. Jadinya waktu itu aku mau ada acara KKR. Ada acara KKR Coffee Leaf. Yang namanya orang tua kan selalu mempunyai pikiran jauh ke depan. Jangan nanti kamu capek. Apalagi itu KKR-nya di PRJ. 2 hari kamu pelayanan. Tapi aku tetap kekeh. Nah ya, yang dibilang katanya jangan jadi orang Kristen batu sandungan lah ya. Sampai akhirnya ngomong, tuh kan kamu masuk Kristen bisa membantah orang tua kayak gitu kan. Sedih dong, maksudnya loh kok mau pelayanan gak diperbolehkan. Akhirnya dan aku belum pulih banget di situ. Biasalah aku kalau dulu ngomong sama mama sama-sama keras. Jadi kita bisa sama-sama marah-marah terus nangis-nangisan. Kalau sekarang aku belajar untuk kalau mama ngomong keras, aku tahan. Ya Tuhan, ya aku mau nurut gitu loh. Sekarang udah bisa belajar nurut gitu loh. Nangis-nangisan, nomorku di blok, dia pergi ke Bali, dan aku pelayanan dengan nangis-nangisan. Nomorku di blok, nggak bisa ngechat mama, nggak bisa SMS mama, nggak bisa telepon mama. Dan aku pelayanan dengan bawa uang 300.000 buat 3 hari, nginep di rumah temen, itu dengan nangis-nangisan. Tuhan ini, aku salah nggak ya kayak membantah orang tua, tapi aku mau pelayanan. Ya, jadi bener-bener, oh ya, enggak. Jadi sekarang aku selalu ngomong ke orang tua dulu. Sampai akhirnya mamaku tahu kalau ketika aku nurut sama dia, ketika kita nurut sama orang tua juga ngasih kok gitu loh. Maksudnya kita harusnya, aku sih belajar dari situ, kita harus ngasih
tahu dulu ini pelayanannya untuk ini loh, atau mau pergi ini untuk ini loh. Aku selalu ngomong ke anak-anak, jadi kalau kamu mau nginep bilang dulu gitu kan, jangan sampai jadi batu sandungan, harus seizin orang tua dulu. Ketika aku nurut sama orang tua, ketika CG Depok mau ada, aku bilang kan sama mama, mau ada CG Depok. Akhirnya dikasih tempat kan sama orang tua kita gitu. Ketika kita punya keinginan, mah kayaknya butuh hasil, ternyata dikasih loh sama mama gitu. Maksudnya ketika kita mau marah sama orang tua, ya kita lihat dulu sih, maksudnya aku belajar nggak membantah orang tua lagi, karena benar-benar sakit sih, di blok gitu, terus dia pergi ke Bali, aku sendirian gitu di rumah. Aduh, kayak merasa Mungkin nggak ada sinyal. Tapi habis itu enggak sih, kayak habis itu aku minta maaf sama mama, dan ya dari situ aku akhirnya tahu, oh ya kalau aku pulang malam aku harus bilang dulu sama orang tua. Oh ya kalau aku mau nginep aku harus bilang dulu. Atau ketika dia ngomongnya agak tinggi, aku harus yang karena dulu aku kalau mama ngomong tinggi aku langsung nangis. Kalau sekarang enggak, Tuhan aku kuat, aku bisa. Nadanya di mana? Nadanya di do. Di do. Nangis langsung. Enggak, langsung apa? Pintu langsung aku banting, langsung nangis gitu. Jangan pintu. Karena aku keras orangnya. Iya. Sinetron Indosiar, guys. Oh iya. Gitu ya. Ya sebenarnya sih pada intinya ternyata memang komunikasi itu penting ya. Jadi kalau kita bisa ngomong baik-baik gitu, atau kita bisa kasih penjelasan gitu ya, dan dengan cara yang benar dan juga mungkin didukung dalam doa juga, pasti orang tua kayaknya ngerti sih, menurutku sih kayak gitu. Nah, oke, teman-teman, ada lagi nggak yang mau nanya? Ya, luar biasa sekali. Ini antriannya 1.000 orang, jadi banyak waiting list. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan tentang gini, apa sih hal yang bisa dilakukan saat ini untuk orang tua kita gitu ya? Nah, ini nggak terbatas sama Karina sama ini deh, sama Melisa gitu ya. Aku pengen tanya satu-satu. Kira-kira hal apa sih yang bisa kita lakukan saat ini untuk orang tua kita? Coba Grace dulu. Oke. Jadi hal yang bisa aku lakukan saat ini ya bantuin orang tua sih. Soalnya kan mumpung aku lagi pulang nih, jadi orang tua juga lagi butuh aku banget. Terus tuh kan keluarga aku buka toko pempek, jadi nggak ada yang bantuin, ya aku bantuin sih. Tapi emang sih beberapa hari ini, jadi aku ngerasa bersyukur banget dengan ceritanya Kak Rina sama Kak Mel. Bener-bener menguatkan banget. Jujur aku saat ini kan emang aku lagi tesis tuh. Nah kalau saat tesis tuh emang lagi sensitif banget tuh. Jadi aku merasa prioritas utamaku adalah tesis kuliahku, dan aku harus selesaikan. Dan ini juga aku lewat dari targetku sih. Jadi ya kesel sih, ada kesel, ada menyalahkan diri sendiri. Tetapi di sisi lain ada orang tuaku yang selalu minta tolong jagain, apalagi kayak gini nih, orang tuaku ada kerjaan lain, kayak ngerehab rumah lain. Nah di situ tuh aku mau tidak mau harus jaga toko sendirian. Nah, jadi aku tuh kemarin sempet istilahnya tuh sebenarnya aku sempet tantrum sih, bener-bener yang gemeteran, nangis. Di satu sisi aku tidak bisa menyalahkan orang tuaku, bener kata Kak Mel sama Kak Rina, kayak aku juga kemarin dengar sih yang khotbahnya Ko Beni, terus yang dibicara tentang pun, jadi aku kayak belajar toleransi sama mama papaku. Tapi di sisi lain aku masih merasa bersalah sama diriku. Aku merasa kok kayak gini banget sih, susah ya menyangkal salib itu, kayak antara menyalahkan diri sendiri, antara kesel, antara tesisku belum selesai. Ya akhirnya ya aku coba tenang. Bener sih kata Kak Rina. Kak Rina kan statementnya tuh kayak menulis. Nah aku waktu kemarin juga kesel banget tuh, aku coba menguraikan. Aku menguraikan kenapa aku kesal sama orang tuaku. Aku coba menulis. Akhirnya aku tahu jawabannya. Terus aku ujung-ujungnya terakhir aku bilang, terima kasih Tuhan, aku masih ada orang tua. Setidaknya aku bisa masih merawat mereka,
masih bisa membantu mereka. Gimana kalau orang tua aku kayak pokoknya aku mikirin yang agak-agak yang buruk-buruk, terus aku merasa jadi bersyukur kayak gitu sih. Gitu sih. Jadi yang aku lakukan sekarang nih, ya aku coba benerin pola hidupku. Jadi aku prioritasku emang sekarang di kuliah, tapi mau tidak mau aku juga sekarang ada di keluargaku. Jadi aku harus benerin prioritasku. Jadi mau tidak mau pola hidupku juga sekarang aku coba berubah gimana biar biar akunya juga nggak stres. Kan kita kayak udah tahu nih diri kita tuh gimana. Jadi tahu cara men diri kita, tahu gimana ngatur pola hidup kita gitu sih. Oke, wah, luar biasa sekali ya. Mantap. Mantap. Oke, kalau Novi gimana nih? Kira-kira hal apa yang bisa dilakukan untuk orang tua kalau hari ini? Kalau aku, karena orang tuaku udah nggak ada dua-duanya, jadi apa? Paling sekarang kan aku sama omah ya, lebih banyak waktu sama oma aja sih gitu. Iya. Iya. Nah, ini kita belum denger lagi ceritanya ya, luar biasa. Oke, ya sama aja sih ya. Maksudnya yang ngurusin kita juga, maksudnya kita juga perlu juga pulih gitu ya. Sama aku juga dari kecil itu tinggalnya malah sama oma gitu ya, karena papa mamaku mungkin sibuk. Jadi akhirnya ya lebih dekat sama oma sekarang, tapi omanya udah nggak ada. Jadi balik lagi ke papa mama. Oke. Terbalik berarti kita. Rima. Kalau aku juga karena orang tua yang bapak juga udah nggak ada kan, jadi tinggal ibu aja. Jadinya kalau sekarang sih prioritasku cuma ya menyenangkan di masa tua ibuku aja gitu loh. Jadinya istilahnya ya kadang-kadang kalau misalnya dia ngomongnya gimana ya, kalau misalnya ngomongnya lagi nggak enak ya udah saya dengerin aja gitu loh. Kayak misalnya kalau kemarin itu kan ibu kan lagi butuh peralatan apa gitu, kayak panggangan apa gitu, kemarin kan barusan seminggu yang lalu gitu kan, itu panggangan butuh capitan, udah ini gimana ini belinya ini, ya udah akhirnya saya beliin online aja ya udah. Terus udah datang juga, gimana? Oh ya ini bagus nih, ya udahlah. Saya cuma kalau sekarang sih saya cuma pengen nyenengin di masa tua aja gitu loh. Jadinya ya udah kalau misalnya ngomong yang nggak enak ya udah tinggal oh iya gitu. Itu aja Menjadi sih, pendengar yang baik. Wah, ya. itu penting itu harus itu. Karena kadang ya orang tua itu kadang kan suka cerita, misalnya ceritanya udah berkali-kali, berulang-ulang lagi, diulang-ulang. Gitu ya. Bisa kadang-kadang bisa sampai 20 kali kali. Iya. Aku ulang lagi. Aku punya adik itu bilang kan, mama ini kayaknya udah cerita ini yang kesekian kali gitu kan. Tapi memang ya mungkin nanti kalau kita akan jadi orang tua, kita akan cerita juga hal yang sama. Lebih parah kayaknya ya. Tapi kita dengerinnya itu seakan-akan kayak itu cerita baru gitu loh. Jadinya ya udah diceritain ulang, ya udah kita dengerin. Oh ya kita lanjutin lagi kayak itu cerita. Iya. Oke. Nah, siapa lagi nih? Hendra, apa hal yang bisa dilakukan untuk orang tua? Sudah diwakilkan kok tadi jawabannya kok. Apa? Sudah diwakilkan? Sudah diwakilkan ya. Oh, nggak ada diwakilkan. Kan kamu dengan orang tuamu. Apa di sini ada wakil kamu, calon kamu? Ya, kok sudah diwakilkan sama yang mana nih? Dirangkul maksudnya. Iya, gimana? Ya nggak apa-apa dong. Sepatah dua patah. Intinya sama aja kok. Intinya jangan sampai Survivor. Bukan. Jangan sampai menyusahkan orang tua lagi lah gitu. Jadi anak yang berbakti lah. Ya, mantap. Bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Karena selama ini 3 tahun ini saya menyusahkan orang tua kok soalnya kok. Oh, kan jauh nih kamu dari orang tua nih. Iya, nggak pernah pulang kok. Janjinya kan kalau pulang tuh harus jadi orang sukses. Sampai sekarang belum sukses, makanya saya nggak berani pulang gitu. Takut. Dikirain Bang Toib nggak pulang-pulang. Nah, intinya ya sering telepon orang tua lah kok. Kalau kita yang jiwa-jiwa perantau ini kan kadang
bisa paling cepat 3 tahun sekali pulang. Itu pun kalau balik, kalau nggak balik bisa 6 tahun sekali. Kayak gitu. Wow. Ya benar kok. Aku pernah 6 tahun baru balik ke rumah. Gitu. Saking kangennya ya, saking dimasakin soto tuh udah kayak makanan paling lezat lah gitu. Soto ya? Jadi cintailah orang tua kita selagi masih hidup. Di dalam produk-produk Indonesia. Iya. Aja sih kok. Ya, mantap ya. Oke, Lave. Apa hal yang bisa dilakukan? Mengerjakan apa yang orang tua aku minta sih. Jadi kalau mamaku tuh kan orangnya high tension ya. Kalau minta tuh nggak nyantai gitu loh, kayak marah-marah gitu loh mintanya. Loh, ya, minta tolong kok marah-marah gitu ya. Orang Batak kan itu tinggi-tinggi, Lave. Gitu kan. Ya, pokoknya gitu. Nah, jadi minta tolong tapi nadanya tinggi gitu loh. Ya udah kayak ya udah. Terus kayak kemarin tuh ya, aku tuh sampai cuti gitu loh untuk mengerjakan apa yang mamaku minta. Terus nyari alamatnya susah banget. Mamaku tuh bilang, Google aja. Mamaku tuh kan kayak nggak update banget ya sama teknologi. Dia kira kayak semua di Google itu kayak gampang. Permasalahannya kan kalau alamatnya nggak jelas gitu, maksudnya alamatnya nggak pasti titiknya kan susah ya nyarinya. Aku tuh udah sampai keliling-keliling 7 kali nggak nemu gitu. Dia marah-marah. Udah pakai Google, udah gitu loh, udah pakai Google Map. Terus ternyata emang alamatnya salah, sampai akhirnya aku dikasih lah nomor orangnya yang lain. Jadi aku jadi emosi juga gitu loh waktu itu. Gila, ini nyari alamat nih susahnya setengah mati gitu. Tapi ya udahlah, aku kerjain aja. Terus aku kan 2 bersaudara ya. Aku tuh bingung ya, mamiku tuh kenapa dia tuh lebih sering telepon aku daripada adikku. Jadi kalau misalnya ada cerita apa-apa, teleponnya tuh ke aku. Terus aku tanya, Mami telepon Le nggak sih? Enggak, aku enggak, ya biasalah si Le itu sibuk. Jadi Le itu kayak adikku tuh sibuk gitu loh. Dia tuh suka mematikan telepon. Tiba-tiba handphonenya airplane mode. Tapi kalau dia butuh, baru handphonenya dihidupkan. Ada kayak gitu loh. Ya sekarang sih udah ya. Tapi sekarang udah nggak gitu. Cuman dia pernah kayak gitu. Jadi akhirnya mamaku tuh kalau ada apa-apa, teleponnya tuh ke aku, bukan ke adikku. Jadi ya kadang-kadang ceritanya tuh nggak penting, bahkan ceritanya kalau nggak penting mengulang-ulang cerita, tapi kayak ya udah aku mendengarkan aja dengan baik gitu sih. Itu kalau mengulang-ulang cerita, nah itu kan berarti kan kita semua udah ngalamin, berarti memang nggak aneh hal itu, jadi kita sebagai anak harus mendengarkan dengan baik gitu ya. Oke, ya tepuk tangan untuk Lave. Dea, gimana Dea? Apa hal apa yang bisa dilakukan untuk orang tua? Banyak sih pasti. Pasti pertama ngebanggain, terus ya baik-baik aja, jadi anak baik gitu. Ya. Itu aja? Banyak sih, tapi ya intinya. Oke. Bisa ketik ya, nanti bisa diketik nanti. Gitu kan. Oke, ternyata kita kehadiran seseorang. Misael. Halo Misael. Halo, passwordnya Misael. Halo, passwordnya. Hai Misael, welcome home. Di-mute deh itu. Ya, boleh di-unmute. Set. Lupa. Halo. Lupa. Ya, ternyata dia udah, padahal dia udah khotbah dari tadi. Enggak. Ya, jadi kita lagi bahas tentang gimana nih pulih dengan pulih hubungan kita dengan orang tua itu pulih gitu ya. Nah, sampai belibet. Nah, jadi kalau ada pertanyaan tentang hal apa yang bisa dilakukan saat ini untuk orang tua kita, nah kira-kira misalnya mau lakukan apa nih? Kalau aku sih ya, apa ya, gimana ya? Jadi beberapa minggu ini kayak kan mamaku kayak ikut paguyuban gitu kan. Terus kayak dia itu sistemnya, contohnya nih kayak kalau orang-orang tuh kayak suka buka-buka aura gitu loh, kayak biar dagangannya laris apa gimana gitu. Nah itu tuh aku untuk saat ini kayak disuruh ikut si paguyubannya ini, tapi sebenarnya aku pernah datang sekali, cuman
abis itu ya kayak kesini-sininya udah nggak terlalu ngikutin lagi sih. Cuman dia ada punya apa ya, istilahnya kayak alat nih buat mediasinya tuh di dalam air gitu. Tapi aku nggak tahu sih di sini posisinya ini sebenarnya baik atau enggak gitu. Kurang tahu juga sih. Oh, ya ya. Itu nanti kita akan bicarakan lebih lanjut dengan Iya, iya. Tapi ya tadi kita udah ini sih, maksudnya kita udah ngobrol banyak bahwa sebenarnya kan orang tua itu dengan karakternya, dengan bahasa kasih kita bilangnya gitu ya. Jadi kadang dia itu sebenarnya mau yang terbaik untuk kita, cuman mungkin caranya yang nggak tepat gitu ya. Nah tapi sebagai anak, seorang anak kita memang harus punya sudut pandang yang dirubah gitu. Jadi lebih open minded supaya kita nggak terlalu banyak nuntut ke orang tua gitu. Tapi pelan-pelan misalnya kalau ada orang tua misalnya dia salah atau dia punya ya pokoknya dia punya pendirian tapi sebenarnya nggak kayak gitu. Nah, kita lah sebagai anak sebenarnya ada komunikasi juga yang baik yang juga dibangun supaya bisa apa ya, bisa benar-benar klik lah sama orang tua kita dan akhirnya nggak berantem gitu. Nah, itu sih gitu. Semangat terus Misael, terus berdoa Siap, thank you. untuk orang tuanya supaya bisa Iya, pasti. dijangkau juga ya. Oke, kalau Melisa Iya, gimana? amin. Amin. Melisa ada hari ini? Apa yang bisa dilakukan hari-hari ini? Kalau untuk papaku, aku hanya bisa berdoa. Karena kan aku nggak tahu dia di mana. Tapi kalau untuk mamaku, aku mau belajar melakukan yang terbaik buat dia sih. Sama mau belajar lebih lagi menyayangi papa sambungku. Oh, oke. Ya, semangat juga Melisa. Oke, kalau Rina? Kalau Rina karena tinggal ibu, yaitu ibu sambung, ibu tiri. Jadi pesan aku sih, kalian jangan terlalu banyak nonton sinetron atau drama-drama. Drama yang betul sekali. Guys, istilahnya mendingan beneran deh kalian banyakin baca firman Tuhan gitu kan. Karena di drama itu nggak ada arti yang namanya mengasihi seperti apa tuh nggak ada gitu. Karena aku pribadi tuh kayak realnya adalah kayak tetangga-tetangga atau banyak orang tuh yang bilang, ngapain lu nyayangin ibu tiri gitu kan. Ya iyalah dia sekarang sayang sama lu udah enak gitu kasarannya kan. Tapi percayalah, maksudnya ketika kita membangun hubungan kita sama Tuhan gitu kan, nggak ada kata-kata itu tuh nggak ada dalam hati kita tuh yang akan masuk ke dalam pikiran aja tuh nggak ada gitu. Pokoknya apa yang sudah Tuhan berikan sama kita, ya kita harus tetap mempertanggungjawabkan itu sampai kasarnya sampai mati gitu. Jadi mau dia orang tua kandung kita kek, mau dia orang tua sambung kita kek, atau kasarannya kayak ibu tiri atau bapak tiri gitu kan, ya tetap cintai mereka seperti orang tua kandung kita sih gitu. Karena yang namanya orang tua mengasihi anak tuh nggak ada yang nggak ada yang pura-pura, nggak ada yang cuma acting-acting doang tuh nggak ada. Gitu. Kalaupun ada, ya mungkin lagi hilap deh gitu aja, kan? Iya. Satu lagi Yan, sorry Yan. Oh iya, silakan. Iya, silakan. Ya, tenang. Dulu aku pernah doa gini sama Tuhan. Tuhan, aku nggak tahu. Maksudnya papaku kan jauh. Aku nggak punya papa yang dekat. Aku punya Tuhan Yesus aja sudah bersyukur gitu kan. Tapi aku pengen banget punya papa yang baik. Berikan aku Tuhan kalau bisa. Nggak tahu kenapa Tuhan kayak ngejawab itu beberapa tahun kemudian mamaku nikah sama papa sambungku. Ini benar-benar ajaib gitu kan. Benar-benar yang papa sambungku ini yang benar-benar yang Rina bilang benar-benar sayang gitu loh. Benar-benar perhatian, benar-benar cinta bersama keluarganya gitu loh. Benar-benar yang oh iya Tuhan. Mau lebih mencintai dia sih, belajar menyayangi gitu loh, seperti kayak aku menyayangi papaku yang benar. Oke, sip, mantap. Oke, thank you teman-teman semua. Nah, sebelum kita mengakhiri CG kita pada malam hari ini, kita kehadiran Bapak Ke, dia seorang yang luar biasa.
Dari tadi belum disapa gitu. Geser dulu Halo Coach Ko Alex dan Ji Maria. Thank you sudah hadir dan sudah bermain game. Tadi gimana? Ya. Dan kita mau dengerin nih dari tambahan gitu ya. Mungkin Coach ada yang mau disampaikan Ini dari orang tua ya? Ya, selaku orang tua. Dan sebenarnya kan ya memang wajar ya kalau kayak kita di Pro M, pasti kita kan pengen kayak kejar mimpi kan. Maksudnya yang kerja di profesional muda, kerja di satu perusahaan pasti punya mimpi. Kadang-kadang kayak ngerasa orang tua tuh kayak nahan kita gitu loh. Kamu tuh harus begini. Misalnya aku background-nya di bisnis. Orang tua tuh pengennya kamu tuh harus buka toko, ngerjain ini, ngerjain itu. Padahal kita pengennya habis lulus, pengennya kerja sama orang, pengen punya tabungan sendiri gitu kan. Memang terkadang pasti ada bentrok di situ gitu. Ada bentrok sama orang tua di area itu gitu. Tapi lambat laun ketika aku sudah menikah gitu kan, ketika sudah menikah, ketika punya anak, baru mengerti, oh ternyata gini ya ketika jadi orang tua. Kayaknya banyak yang kita persiapkan, tujuannya baik, cuma kadang-kadang karena kita komunikasinya nggak lancar, jatuhnya jadi seperti itu gitu. Padahal kan sebenarnya kalau kita punya komunikasi yang baik sama orang tua bisa diomongin dengan baik gitu kan. Dan yang justru yang aku rasakan itu sekarang mungkin kalian bersyukur, maksudnya kalian tetap bisa ngobrol mungkin dengan oma kalian gitu kan, bisa ngobrol dengan orang tua kalian. Nah kalau kayak sekarang aku ini harus benar-benar memaksakan waktu untuk ngobrol dengan orang tua. Kalau enggak ya nggak bisa sama sekali gitu. Makanya kalian tuh manfaatin waktu kalian di masa-masa seperti sekarang, masih bisa ngobrol sama mereka itu ya bener-bener manfaatin. Kalau kayak sekarang aku tuh bener-bener susah gitu. Jadi aku harus memaksakan kalau setiap hari Minggu karena toko libur, aku ke tempat mertua, papi maminya Maria gitu. Nah di hari-hari tengah minggu, aku memaksakan diri setelah pulang toko, jam 5, jam 6, aku memaksakan diri untuk ke rumah papa sama mama aku. Gitu. Nah, walaupun terkadang ngomongannya selalu sama. Memang kalau kita lihat memang mereka ya mereka mau cerita apa lagi itu. Pasti nggak ada sesuatu yang baru yang mereka ceritain. Pasti mereka cerita kondisi kita dulu, gitu kan. Nggak dia ceritain keluarganya lah, keluarga besarnya si inilah si itu. Pasti ceritanya selalu sama karena ya mereka sudah semakin tua, mereka juga aktivitasnya berkurang, otomatis nggak ada cerita baru gitu. Jadi ya kita sebagai anak ya lebih kayak ya udah dengerin aja mereka ngomong apa gitu. Kalau sesekali mereka pasti bakal kayak nadanya tinggi, ya udah dengerin aja gitu kan. Karena ya tanpa kita sadari nanti ketika kalian sudah punya pasangan, ketika kalian menikah, ketika kalian jadi seorang orang tua juga ujungnya juga pasti seperti itu. Kok jadi semakin hari semakin menjauh ya sama anak-anak gitu. Nah, momen-momen seperti itulah akhirnya nanti kita bisa rasakan. Dan akhirnya kita rasa, oh iya ya ketika dulu kangen sama suara omelan orang tua, gitu kan. Kangen sama marah-marahnya, kangen sama yang selalu disiapin makanan misalnya gitu kan. Yang selalu ingetin makan, selalu ingetin ngelakuin hal ini, itu gitu kan. Tapi sekarang kayak udah lewat begitu aja. Gitu. Jadi ya memang benar gitu. Mungkin untuk saat ini ya kita ngerasa ya seperti kayak aduh susah ya gitu, tapi ya udah belajar aja gitu karena ya aku ya di masa sekarang itu ya benar-benar harus memaksakan diri untuk atur waktu sama orang tua gitu. Jadi memang manfaatin yang orang tuanya masih ada, benar-benar ya belajarlah untuk mengenal bahasa kasih mereka, mengenal apa kebutuhan mereka gitu. Terkadang mereka cuma butuh kehadiran kita doang, butuh kehadiran kita doang, ada di rumah gitu kan. Walaupun kita nggak ngapa-ngapain mereka seneng gitu. Gitu sih. Kalau dari Maria mungkin mau nambahin nggak? Kurang lebih sama. Ya karena suami istri itu sudah menjadi satu gitu ya. Jadi yang ini sah ya. Ya segera yang jomblo-jomblo mungkin mau menyusul, mau mencoba menjadi orang tua. Kok dulu aja kok. Oh, iya. Kurang lebih sama. Maksudnya ya aku kan background keluarganya juga nggak harmonis. Jadi melewatilah proses yang namanya dari tertolak, terus mulai pemulihannya pun itu juga makan waktu yang lumayan lama sampai akhirnya sekarang. Nah,
ketika kita sudah pulih, hubungannya udah pulih dan punya anak, itu baru merasakan apa yang orang tua kita rasakan. Memang kalau kata orang dulu tuh gini, nanti kalau udah jadi orang tua baru tahu rasanya gimana dulu waktu kamu dikasih tahu gak mau denger gitu. Jadi ya kebetulan kan orang tua aku udah cukup tua ya, udah cukup berumur. Mereka udah mulai lah ngomong lah nanti kalau misalnya nggak ada kan kayak gimana gitu ya perasaannya ya, sedih juga kan kayak nanti papi kan masih hidup sebenarnya kan, sehat juga kagak sakit gitu tuh ngomongnya udah begitu ya, siapa tahu Tuhan tiba-tiba panggil ini kamu mesti ini mesti itu kayak gitu. Jadi pas keluarlah Olivia dan Olivia beranjak dewasa, mulai besar lah, sudah 1,5 tahun. Dewasa. Beranjak dewasa. Udah ikut CG. Udah mulai 1,5 tahun, mulailah Olivia, jangan nonton deket-deket. Olivia. Olivia. Dipanggil nggak mau denger. Kalau dipanggil yang kesukaannya baru nyaut. Aduh, gila punya anak ini. Bisa menghargai orang tua sih ketika kita merasakan kesusahan orang tua pada saat dulu masih mengasuh kita gitu. Iya. Oh, ini jadi intinya ayo menikah gitu. Jadi orang tua ya. Mostly sih katanya setelah menikah dan punya anak, khususnya wanita akan lebih menghormati dan menyayangi ibu. Karena tahu hamil capek, udah keluar, digedein, dikasih makan, kalau sakit, ditungguin, terus kalau mau apa, dikasih. Tapi geranda gede, marah-marah, banting barang, teriak-teriak, aduh, lu kecil-kecil. Oke. Ya itu aja. Iya. Mantap. Oke, kita akan mengakhiri. Ini waktu kita tinggal 6 menit lagi. Satu kata yang menggambarkan orang tua. Jadi nanti kita mau sebutin ya. Oke, siap ya, Grace? Orang tua apa? Cinta. Rina. Superhero. Novi. Hangat. Wow. Lave. Perhatian. Oke. Hendra. Oh, ini jempol. Emot. Oke, Melisa. Luar biasa. Misael. Penuh semangat sih. Apa? Semangat. Oh, semangat. Oke. Dea. Wawan. Oke. Rima. Lembut. Lembut. Alex. Role model, contoh. Wah. Kalau Cimaria? Oh, berdua satu. Oh, iya. Kan orang tuanya beda, Mak. Apa? Never ending love. Oh, No friend. Katanya ya. Kalau Ya kasihnya nggak. Ya, kasihnya tak terbatas, kasih ibu gitu. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua. Ya. Terus Rian apa? Rian. Inspirasi. Rian. Yeah, inspirasi. Oh. My inspiration. Oke, guys. Oke. Gimana tadi kok ada yang manggil Rian? Iya, cuman kamu apa udah dapat kan? Oh iya. Oke, menarik sekali ya hari ini. Terima kasih teman-teman sudah gabung. Ya nanti mungkin akan ada rutin juga. Belum Misael. Kenapa? Hah? Misael udah Misael kan udah tadi? ya tadi. Udah. Apa? Semangat. Ngomong semangat gitu ya. Thank you udah gabung dan kenalan juga. Ini dari CG Depok. Angkat tangan semua CG Depok. Dari CG Cibubur. Lambaikan tangan ke kamera, guys. Ya. Tidak kuat. Ya kita berdoa supaya pandemi ini segera berakhir, kita bisa ketemu gitu ya, nggak cuma online gitu, kita bisa gabung. Kan ingat tahun kemarin kita 17 Agustus masih bermain ya di Ragunan ya. Sekarang 17 Agustus bermain di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Sudah berakhir kok pandeminya kok. Oh, sudah berakhir. Wah, amin. Hah? Sip. Amin.
Oke, ada lagi mungkin yang mau disampaikan, Coach? Cukup? Udah. Oke, kalau cukup, yuk mari kita berdoa. Kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk CG kami pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kami yang sudah hadir Tuhan, dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa hadir. Mereka bisa dengar rekamannya nanti Tuhan, dan kami percaya Tuhan bahwa saat kami menjadi anak Tuhan, kami tahu kami harus menghormati orang tua kami Tuhan, di mana Engkau telah menentukan kami Tuhan sejak semula Tuhan, di mana kami harus dilahirkan. Kami percaya Tuhan bahwa mungkin kami tidak bisa banyak merubah generasi di atas kami Tuhan, tapi kami tahu Tuhan kami bisa merubah generasi di bawah kami. Dan ada masanya Tuhan di saat kami nanti Tuhan berkeluarga, kami akan melihat Tuhan bahwa ada nilai-nilai yang orang tua kami berikan Tuhan, yang maksudnya adalah baik Tuhan, itu yang bisa kami contoh Tuhan, dan kami bisa lebih mengasihi lagi orang tua kami Tuhan Yesus. Terima kasih, kami selalu berdoa untuk orang tua kami, semoga diberikan kesehatan, dan Kau juga memberkati pekerjaan orang tua kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kami menjadi keluarga ilahi Tuhan, keluarganya Tuhan yang penuh kasih, penuh damai sejahtera. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap kami Tuhan, untuk aktivitas kami juga Tuhan, untuk pekerjaan, untuk kuliah Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan sebagai anak-anak Pro-M Tuhan, kami juga bisa maksimal Tuhan dalam potensi, dalam pekerjaan Tuhan. Kami tidak menjadi batu sandungan, tapi kami bersinar Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa yang baik, kami memberkati Tuhan gereja kami Tuhan, kami memberkati Gembala kami, Pastor Fuji, Pastor Lena, Tuhan, Pastor Philip, Tuhan. Dan kiranya Tuhan, gereja ini tetap dalam rencana Tuhan dan tetap dalam perkenanan Tuhan juga. Terima kasih, sebentar kami ingin berpisah Tuhan. Tutup bungkus setiap kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sisa 1 menit 40 detik kita akan berfoto bersama-sama. Semua pegang jempolnya. Oh, nggak dangdutan ya? Enggak. Lagi ya. 1, 2. Jempolnya mana? Ya. Oke. Sampai ketemu di CG-CG selanjutnya. Tuhan memberkati ya. Selamat istirahat. God bless. God bless you. Bye. God bless.